Salam Fransiskus berjiwa besar. Baik anak SMP Fransiskus. Salam jumpa kembali setelah kita liburan kenaikan kelas ya. Kita bertemu kembali di kelas 9. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pendidikan agama Katolik yang pertama. Materi yang sangat menarik, yaitu kita akan masuk di materi tentang sakramen perkawinan. Nah, saya akan share screen. Nah, anak bisa lihat di sini ya, sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan. Nah, di sini kita akan belajar tentang nanti ada makna, simbol, dan lain-lain. Sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan dalam gereja Katolik itu merupakan sakramen pilihan hidup, gitu ya. Berbicara tentang pernikahan berarti ya berbicara tentang dunia pernikahan itu. Nah, mungkin ada yang sudah pernah nonton drama Korea ini ya. Ini The World of the Married, segala sesuatu tentang pernikahan. Ada intrik-intriknya, ada bahagianya, ada suka dukanya, dan lain-lain. Nah, apa sih yang menjadi simbol dari sakramen perkawinan? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama tentu saja kedua pasangan. Lalu yang kedua cincin. Cincin itu simbol makna yang tak berujung, cinta yang penuh seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya. Lalu janji pernikahan. Kemudian, nah ini, ternyata masyarakat kita itu masih banyak yang memiliki pandangan keliru atau pandangan sempit tentang pernikahan. Nah, apa saja itu kita bisa lihat. Yang pertama ada yang masih menganggap pernikahan hanya sebagai suatu kontrak atau perjanjian. Lalu yang kedua tujuannya untuk mendapatkan keturunan atau supaya punya anak. Jadi jika pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak kandung itu memungkinkan untuk bisa berpoligami atau bercerai. Nah, ini. Lalu tujuannya hanya untuk status. Yang penting nggak jomblo. Nah, itu. Harta warisan, kekuasaan, dan bukan karena cinta. Ini pandangan yang sempit dan keliru ya tentang pernikahan. Dalam gereja Katolik, pernikahan itu bukan hanya sekedar sebagai suatu yang penting nikah, bukan. Tetapi ternyata pernikahan atau perkawinan itu disebut sebagai suatu sakramen. Kalau berbicara tentang sakramen itu pasti berbicara tentang Allah atau Tuhan itu hadir. Pernikahan atau perkawinan disebut sakramen jika terjadi antara satu pria baptis Katolik dan satu wanita baptis Katolik di hadapan Tuhan atau altar dan sudah disempurnakan dengan persetubuhan atau ratu et consumatum. Jadi dalam gereja Katolik bersetubuh atau berhubungan seksual itu bagi mereka yang sudah menikah, bagi mereka yang sudah berkeluarga, itu adalah hal yang luhur. Maka memang ada kalimat yang mengatakan seksualitas sebagai anugerah Allah. Karena nanti dari kebahagiaan suami istri itu akan menghasilkan yang namanya keturunan. Tentu saja dengan campur tangan Tuhan. Dari hukum gereja yaitu kitab hukum kanonik menyatakan di kitab hukum kanonik kanon atau pasal 1055 perjanjian perkawinan yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Lalu perkawinan sebagai sekolah cinta. Yang pertama, menentukan apa yang menjadi prioritas kebutuhan pasangan. Di antaranya secara ekonomis, biologis, dan iman. Lalu mengolah konflik, mengampuni, menerima pengampunan. Sudah diampuni berarti menerima pengampunan dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Lalu memahami dan menyelesaikan masalah secara bersama. Memahami dan menerima orang lain, baik kekurangan maupun kelebihannya. PK,
senantiasa membangun hidup rohani, baik pribadi maupun bersama. Lalu sifat sakramen perkawinan Katolik. Yang pertama, monogami. Artinya, satu pria dibaptis Katolik dan satu wanita dibaptis Katolik. Tak terceraikan, tak terbagi, setia sampai mati. Hanya bisa diceraikan oleh mama. Dan gereja Katolik melarang keras poligami atau poliandri. Tujuan perkawinan Katolik yaitu kesejahteraan suami istri sebagai pasangan dalam hal ekonomi, biologi, dan iman. Keturunan atau keterbukaan pada kelahiran anak dan pendidikan anak dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini di sini kita akan melihat juga halangan sakramen perkawinan Katolik. Nah, ada usia belum mencukupi, impotensi, ikatan perkawinan terdahulu, pernikahan beda agama, tahbisan suci, gaul kemurnian publik dan kekal, penculikan, pembunuhan teman perkawinan, hubungan darah atau konsanguinitas, hubungan semenda, kelayakan publik, hubungan adopsi. Lalu bentuk-bentuk persiapan pernikahan apa saja? Nah, ini. Ada satu tahapan yang penting di sini dalam gereja Katolik, yaitu pertunangan dengan kuperper atau KPP, kursus persiapan perkawinan. Kemarin kita sudah membaca, sudah mendiskusikan di kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 15 dan di Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Intinya mereka yang menikah itu dikatakan begini. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka sudah menjadi satu daging. Wujud kedagingan itu ada dalam diri seorang anak. Itu contohnya. Maka masuk di Injil Markusnya, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sekalian, intinya adalah panggilan hidup berkeluarga merupakan pilihan bebas. Sakramen perkawinan melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Cinta antara seorang suami dan istri sifatnya kekal tak terbagi. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Demikian pula sebaliknya. Maka, nah ini keindahan janji pernikahan Katolik. Maukah kamu mencintai istri dan suamimu dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan untung atau malang? Sangat berat, namun ini dihayati dan dilakukan alangkah luar biasa. Kita akan melihat contoh janji suci pernikahan. Oke, kita bisa menyaksikan di sini ya anak-anak ya. Bagaimana pernikahan itu atau janji pernikahan itu. Di hadapan Tuhan, imam, orang tua, saudara, para saksi, dan semua orang yang hadir, saya, Tobias Justin, memilih engkau, Francisca Fortunata, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepada engkau, dan saya akan mengabdikan diri kepadamu dalam keadaan susah maupun senang, dalam berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji akan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati engkau selama-lamanya sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Di hadapan Tuhan, imam, orang tua, saudara, para saksi, dan semua yang hadir di sini, saya, Francisca Fortunata, memilih engkau, Tobias Justin, menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dan mengabdikan diri kepadamu dalam waktu susah maupun senang, dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan, dalam waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghargai, menghormati engkau semuanya sesuai dengan hukum Allah itu. Dan inilah janji aku itu. Saya berjanji akan menjadi lebih baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita.
materi tentang sakramen perkawinan. Tadi ada sifat, ciri, tujuan, kemudian apa itu janji perkawinan. Nah, kita akan ketemu lagi nanti minggu depan dalam materi yang lain. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih, Tuhan.